di channel gue Angelina Kurniawan. Di video kali ini gue mau ngasih tahu ke kalian semua tentang apa yang gue alamin kemarin. Jadi kemarin gue udah masukin story YouTube dan juga di story Instagram. Gue akan bikin video, salah satu video gue tentang pengalaman gue selama belanja online di Shopee. Nah, ini gue dapat kesialan ya, anggap aja itu hari sial, dan gue mendapat kesialan di hari itu yang sangat amat membuat gue marah setengah mampus ya. Ya ini emang gue udah marah banget sebenarnya sih, masih marah banget ya, meskipun masalah udah selesai, tapi gue masih marah banget sama orang itu. Gara-gara orang itu gue telanjur emosi meningkat-ningkat. Oke, langsung aja sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk selalu klik tombol like dan subscribe channel ini selalu, karena like dan subscribe kalian adalah sebuah dukungan untuk gue untuk selalu bikin tutorial terbaru lainnya. Dan apabila kalian ingin menjadi Pinky Girls, jangan lupa untuk follow Instagram gue Angelina_Kurniawan dan subscribe channelnya Angelina Kurniawan. Oke? Karena ini penting ya, ini untuk kalian semua gitu ya. Oke. Karena gue baru pulang, jadi pakaian masih rapi dan lain-lain lah, itu gak penting lah. Guys, jadi beberapa hari yang lalu, beberapa minggu lah ya, baru 1 minggu yang lalu kalau nggak salah, gue sempet belanja online di Shopee. Gue belanja kabel data iPhone 7 Plus. Nah, gue tadinya hati gue tuh pengen beli di tempat yang original, yang benar-benar original, yang harganya tuh 80 ke atas gitu kan. Tapi gue scroll lagi ke bawah, ternyata ada yang lebih murah gitu kan. Harganya sekitaran 30.000. Terus dia bilang katanya dia itu ori, gini bla bla bla. Terus udah gitu ya, gue lihat sih deskripsinya, tulisannya tuh panjang banget dan kayaknya sih oke gitu kan buat gue beli gitu. Lagi menurut gue cuma cesan doang gitu kan, ngapain mahal-mahal kan. Jadi ya udah, alhasil gue beli kabel. Nah, kabelnya doang sih, gak ada kepalanya kan gak ada kan. Nah, alasan gue beli kabel data itu karena kabel data yang gue punya tuh merek Vivan gitu kan. Jadi dia ngecasnya tuh lama banget, bisa sampai dari malam ke pagi pun dia masih kadang 90% gitu kan. Jadi gue harus beli yang ori gitu menurut pikiran gue gitu, biar dia tuh lebih cepet gitu kan ngecasnya. Lagi kalau misalnya lama-lama kan kepala cesannya tuh jadi panas banget gitu. Kadang gue suka ngeri, takut meledak atau apa gitu kan. Jadi mau nggak mau gue harus beli yang original. Nah, setelah barangnya sampai dan udah gue coba kabelnya ke iPhone 7 Plus gue, sebelumnya itu gambarnya tuh, gambar di kardusnya tuh khusus iPhone X ya. Cuman gue nggak peduli sih, maksudnya buat tipe apa juga yang penting mah masuk, yang penting ngecas gitu kan. Ya udah, gambarnya bisa terletak di sini kalau misalkan gue masih punya gambarnya. Pokoknya kardusnya tuh khusus untuk iPhone X gitu. Nah, setelah gue udah masukin ke handphone, udah gue masukin ke cesan, ternyata dia tuh masuk guys, masuk. Cuman dia nggak ngecas selama pas masuk kan ngisi tuh. Selama 1 menit kemudian dia tiba-tiba kayak nggak ngecas gitu, nggak ada logo ngecas. Kalian bisa lihat gambar di sini. Nah, setelah nggak ngecas, gue komplain dong. Gue udah coba gonta-ganti stop kontak dan juga udah coba gonta-ganti pala, tetap aja gitu hasilnya tuh sama. Dan gue coba tanya ke penjualnya dong. Gue bilang, "Kak, ini kok nggak masuk gitu kan? Gue udah ngecas, saya udah ngecas, saya udah coba gonta-ganti stop kontak juga udah nggak masuk gitu." Terus dengan gamblangnya dia bilang gini, "Nggak ngecas gimana ya, Kak? Kita nggak bisa terima komplain kalau misalkan nggak ada video unboxing." Ini gue paling benci banget sama penjual yang kayak gini ya. Gue yakin dia sadar guys, gue yakin banget dia sadar kalau dia itu yang masukin, yang nge-packing, yang ngirim, ya kan guys. Nah, tapi bisa-bisa dia bilang, "Saya nggak bisa terima komplain, saya nggak mau terima komplain kalau nggak ada bukti video kakak unboxing sama kakak gunain gitu." Nah, ini tuh salah satu kecerdikan dari penjual ya guys. Gue bilangin ke kalian semua, pembeli Shopee, langganan Shopee tuh, ini tuh kalian wajib banget tahu nih. Kalau penjual itu kadang suka kayak gitu. Kadang mereka tuh sengaja, karena mereka tahu biasanya pembeli tuh main buka, main unboxing tapi nggak di video gitu kan. Nah, memang salah gue juga guys, karena gue nggak kepikiran gitu buat videoin. Padahal di deskripsinya itu nggak ada dia kata-kata dia suruh video. Kalian bisa lihat nggak ada sama sekali kata-kata di video. Padahal gue udah chat dia, "Kak, kabelnya khusus untuk iPhone 7 Plus ya Kak, jangan sampai salah gitu kan."
Tapi dia bilang oke kak, tapi dia nggak bilang nanti di video ya unboxingnya sama digunainnya. Kalau seandainya di deskripsi ada dan juga di chat gue, pasti gue bakal ngevideoin seluruhnya gitu. Biasanya penjual yang kayak gitu biasanya gue tuh ngikutin mereka gitu. Kalau misalnya mereka nggak ngomong ya berarti mereka nggak minta video. Menurut gue kayak gitu guys. Tapi ternyata ini enggak, ternyata dia bilang dia nggak mau nerima, pokoknya dia nggak mau nerima komplain apapun gitu. Ya udah lu terima aja barang rusak gitu, intinya kayak gitu. Nah gue nggak terima ya kayak gitu, gue bener-bener gak terima guys. Gue bener-bener kayak gak bisa dong. Memang sih harganya cuma 30 lebih karena puji Tuhan waktu itu ada gratis ongkir, jadi gue bisa pakai gratis ongkir kan. Tapi bagi gue harga 30.000 untuk membeli hal yang rusak, barang yang rusak, menurut gue mah nggak berarti apa-apa gitu kan. Menurut gue 30.000 bisa beli nasi bungkus untuk orang yang di bawah gue gitu kan, daripada gue ngasih ke penipu gitu kayak dia. Ya ini gue tahu sih ini zaman-zamannya covid, dimana semua tuh serba online kan guys, dimana semuanya itu tuh semua serba Shopee, serba Lazada. Dan kalian mesti ingat, dibalik kemudahan itu semua, kalian mesti ingat kalau mereka itu, para penjual itu bisa jadi para penipu kalian gitu kan, meskipun ada aplikasi Shopee. Nah begitu gue ngajuin pengembalian dana, langsung aja gue ngajuin ke pengembalian dana, tapi si penjual sialan ini sumpah gue kesel banget, si penjual ini malah nolak guys. Ih, kalian pernah gak ngalamin kayak gitu? Komen di bawah. Gue pernah ngalamin ini waktu itu beberapa 2 tahun yang lalu. Gue beli silikon buat iPhone X, tapi yang dikirimin malah iPhone apa gitu, gak jelas. Terjadi lagi sekarang masalah iPhone, gue mah pusing ya. Nah setelah gue udah mengajukan pengembalian dana, dia batalkan. Dia bilang nggak bisa kak, nggak bisa ngajuin pengembalian dana karena kakak nggak punya bukti video unboxing. Kakak mau nipu ya, kakak jangan coba-coba main-main hal-hal buruk di kita gitu, kata si penjualnya. Itu penjual bener-bener brengsek, bener-bener ya. Kalian benci nggak sih ngeliat penjual yang astaga ya ampun, itu tuh kayak gitu banget nih ya. Gue ada beberapa chatan, memang banyak banget chatannya guys, gak bisa gue fotoin satu-satu karena emang panjang banget gitu ya, maaf ya. Jadi gue kasih tahu ke kalian beberapa dari chat gue sama si penipu ini. Dia tuh nggak mau dibilang penipu guys, karena dia bilang dia tuh merasa dia tuh ngirimnya tuh bener barangnya. Ya kalau emang bener nggak mungkin kan gue balikin tuh barang. Nih gue kasih ke kalian. Nah setelah gue mengajukan pengembalian, dia tuh nggak mau ngebalikin. Terus gue paksa dia supaya dia tuh mau jujur gitu kalau lu tuh salah kirim gitu. Karena pas gue udah chat, pas gue nyoba ke counter gitu, gue sampai ke counter loh, counter dekat sini. Gue bilang sama si counter, ini kok nggak masuk gitu kan, ini kok nggak masuk, katanya emang nggak bisa, ini mah kabelnya gitu kan. Nah gue protes dong ke si penjualnya. Gue bilang kakak tuh salah kirim. Terus dia bilang salah bagaimana sih kakak cantik, hahaha, coba bayangin. Terus gue bilang soalnya kakak udah ngaku kalau kabel data ini bisa untuk iPhone 7 Plus meskipun ini untuk iPhone X. Dia bilang katanya itu meskipun iPhone X tapi itu bisa buat iPhone 7 Plus. Terus dia bilang ya emang bisa digunakan, lalu salah di mana, hanya gambar iPhone X-nya, hahaha. Seperti yang tadi gue jelasin ya guys, kalau misalkan mau iPhone apa kayak iPhone esteller apa kayak iPhone pecel lele juga, kalau misalkan masuk mah nggak apa-apa gue mah. Terus gue bilang sekarang kebuktikan siapa yang mau nipu, kakak atau saya. Udah jelas banget Shopee lebih pilih saya daripada kakak, masih aja kakak mau ngaju banding. Jadi itu pas gue mengembalikan dana, dia tuh nggak mau, tetap dia malah bilang kalau gue ini penipu guys. Si penjual ini malah bilang kalau gue tuh coba-coba mau nipu dia gitu kan, supaya gue nerima barang dan juga uang juga ada di gue. Dan dia karena Shopee lebih memihak pada gue, akhirnya Shopee nyuruh gue buat kirimin barang dia. Nah nih ya, ini udah gue packing, alamatnya gue sensor. Langsung aja gue suruh cowok gue ke JNT untuk kirimin tuh paket sialan ke si penjual itu, bener-bener ya. Nah pas gue udah balikin itu paketnya, ya udah dong, gue udah bilang
Kak, paketnya udah diterima ya, udah dikirim gitu, jangan lupa verifikasi penerimaan, kata gue kan. Terus dia tuh bilang kayak gini guys, bener-bener deh nih orang, ampun deh. Dia tuh bilang, sekarang tuh kebuktikan, kata gue bilang, udah jelas banget Shopee tuh lebih pilih saya daripada kakak, masih aja kakak mau ngaju banding gitu. Haha, hebat ya kak, udah saya balikin barang kakak, masih aja duitnya dipegang kencang. Cermat dikit lah kak jadi penjual. Awalnya saya sabar-sabarin, saya yang minta maaf meskipun kakak yang salah, tapi makin kesini makin kelewatan. Saya gak akan mau menyerah sama penipu kayak kakak, kata gue kan. Terus setelah dia udah buka, dia sih ngakunya sih dia baru buka hari itu, tanggal 27 bulan 6 2021 kemarin. Dia bilang, dia tuh ngaku dia baru buka, dan terus dia bilang isi kabelnya kok beda ya. Udah jelas-jelas gue itu masukin bener-bener kabel dia guys, kabel dia sendiri gitu kan. Terus gue bilang kalau emang beda mah kakak udah komen dari awal saya kirim ke kakak, karena pas gue udah kirim tuh dia nggak ngechat gue guys. Terus gue bilang, mulai deh drama actingnya. Kalau kirimnya bener gak mungkin dibalikin, smart dong jadi penjual, hello, kata gue kan. Terus dia bilang WKWK, gak jelas, sumpah ya ini ya. Terus gue bilang, udah ketagihan yang ngirimin customer barang rongsokan, makanya sampai begini. Terus dia bilang paket baru aja saya buka, katanya. Terus gue bilang, halo masa sih udah dibuka, udah diterima baru dibuka sekarang. Terus dia bilang produk isi berbeda, kemasan segel rusak. Terus gue bilang, gue bukan anak TK dong, kalau misalkan kemasan segel nggak rusak berarti namanya gue nggak nyobain dong. Kan harus gue buka, harus gue jajal, harus gue pakai. Kalau misalkan utuh ya berarti namanya gue nggak pakai dong. Gimana? Gue bilang kayak gitu dan dia udah nggak balas-balas lagi gitu. Nah guys, jadi pelajaran juga untuk kita semua. Memang ini banyak banget penipu-penipu online yang kayak gini gitu. Meskipun di aplikasi dia masih berani-beraninya coba-coba buat nipu gitu. Sebenarnya uang 30.000 memang bagi orang-orang atas gak seberapa gitu kan, kecil lah ya, 30.000 ke atas gitu. Tapi bagi gue 30.000 ke atas untuk beli barang rongsokan dari penipu, menurut gue emang nggak afdol gitu. Maksudnya najis banget gitu kan. Gue ngasih 30.000 lebih ke penjual yang ngirimin gue barang yang rusak gitu. Entah rusak entah apa, pokoknya barang yang gak bisa gue gunain gitu. Buat apa gitu kan. Mendingan gue beliin nasi apa buat orang-orang yang di bawah, atau gue beli kepentingan buat gue pakai gitu kan. Bagi gue, karena gue bukan sultan, dan bagi gue 30.000 itu mahal gitu kan, lumayan buat gue beli gituan. Nah ini tuh pelajaran juga. Ini mungkin dia tuh udah kebiasaan banget ngirimin barang-barang yang rusak ke pembeli gitu kan. Udah sering banget, soalnya gue lihat nih, kalian bisa lihat tuh di situ ada beberapa orang yang kasih bintang 1 karena mereka ngecas tapi nggak masuk. Terus ada juga yang bilang kalau dibalas pakai bot doang. Terus ada yang bilang juga, ya kalian lihat sendiri lah, bukan gue doang korban satu-satunya guys, bukan gue doang, tapi ada juga beberapa customer, tapi mereka kayaknya tuh males gitu buat mengaju banding buat pengembalian dana. Karena memang pengembalian dana yang gue lakuin ini sekitar 1 minggu baru masalah kelar gitu. Karena si penjual ini bener-bener megang erat banget duit gue 30.000 buat dia nggak tahu buat apaan. Dia tuh bener-bener pegang erat banget tuh duit, dan dia tuh bener-bener nggak mau balikin. Dia terus-terusan ngaju banding sama gue dan Shopee, dan puji Tuhan Shopee milik gue gitu. Nah buat kalian para pembeli, para customer Shopee, ini tuh pelajaran ya. Kalau misalkan kalian ditipu berapapun harganya, kalian harus tetap menggunakan peraturan yang ada di Shopee gitu. Harus tetap kalian mengembalikan dana berapapun dana kalian gitu. Jangan kalian udahlah 40 doang kan, ya udahlah gitu kan. Jangan kayak gitu guys. Shopee minta kirimin barang, kalian kirimin. Shopee minta foto video atau apa yang lengkap, kalian kirimin. Pokoknya kalian tuh nggak boleh kayak males gitu, ogah gitu buat ngaju
mengajukan pengembalian dana, karena itu penting banget buat customer lainnya, biar si penjual ini tuh nggak semena-mena memberikan barang yang rusak kepada pembeli. Karena kalau misalkan kebiasaan pembeli itu nggak mau mengembalikan dana, biasanya si penjual nih jadi kayak ketagihan gitu. Yaudah lo gue kirimin aja tuh barang-barang rusak, orang mereka juga nggak banyak yang ngajuin pengembalian dana kok. Jadi si penjual ini nggak kapok guys. Kalau misalkan dia banyak yang minta pengembalian dana, maka Shopee bakal lihat nih, ini si penjual nih nggak bener nih, banyak banget si pembeli yang ngajuin pengembalian dana gara-gara si penjual ini. Siapa tahu aja si penjual yang ada di Shopee ini, si penipu ini tuh bakal diblok dari Shopee, nggak boleh jualan lagi di Shopee. Menurut gue kayak gitu guys. Nah, jadi tolong banget buat para pembeli itu, kalau misalkan emang barang kalian ada yang rusak, pecah, salah, baik mau di pengiriman maupun dari penjualnya, itu penjual tuh harus nanggung gitu, karena mereka berarti packingnya nggak benar, jualan mereka nggak serius, mereka nggak niat buat jualan. Masa ngirimin pembeli kayak gitu? Pembeli adalah raja ya kan, mereka tuh bisa dapat duit tuh dari pembeli, mereka mungkin bisa dapat hasil makan dari pembeli gitu. Jadi pembeli itu punya hak atas haknya. Menurut gue tuh kayak gitu ya guys. Gue sebagai pembeli tuh nggak pernah mau ditipu, nggak pernah mau, bukannya gue pelit atau gimana gitu kan, tapi emang ini tuh haknya pembeli. Shopee tuh ngadain pengajuan pengembalian dana itu karena Shopee tuh memprioritaskan pembeli, supaya pembeli itu bisa ngecek dulu barangnya, udah dicek semua bagus, ya udah bisa klik pesanan diterima. Tapi kalau misalkan emang barangnya rusak, hancur, pecah, kalian tuh wajib banget buat ngajuin pengembalian. Emang agak ribet prosesnya, juga bikin emosi, bikin lama, tapi seenggaknya kalian itu harus bener-bener bisa smart gitu dalam membeli di online. Kalau misalkan soalnya banyak juga sih ya gue lihat pembeli-pembeli yang ogah gitu buat kayak mengajukan pengembalian dana. Jadi otomatis penjual-penjual online ini kayak ya udah, mereka sesuka hati mereka gitu, mau ngirimin barang apa yang penting duit gue terima gitu. Nah, itu untuk para pembeli ya. Gue sebagai pembeli itu sangat menghargai pembeli-pembeli yang lain yang sudah ditipu oleh penjual gitu. Nah, untuk yang penjual nih, bukannya gue mau bilang semua penjual yang ada di Shopee itu penipu ya, enggak ya. Ini sebagian doang. Ada beberapa yang emang kalau misalkan kalau kalian emang lagi sial harinya, kalian bakal ketemu sama penipu-penipu yang kayak gini. Kalau kata orang-orang ya yang belanja di toko, katanya tuh, nah kena karma tuh, online mulu sih lu, kayak gitu. Nah, tapi kalau bagi gue ini tuh hari sial. Untuk para penjual nih ya, gue mohon banget untuk para penjual, tolong kalau misalkan jual barang tuh, kalau emang serius mau jualan tuh tolong yang serius, kirimin customer barang sesuai sama apa yang mereka pesen. Jangan kalian pesen jangan customer pesen apa dikasihnya apa. Jangan customer minta packingnya yang agak tebel gitu, karena memang itu berbahan beling atau mudah pecah. Kalian kasih packingan yang sengaja yang tipis, atau kalian tuh udahlah ini mah nggak mungkin pecah. Jangan kayak gitu guys, kesian customernya, mereka juga merasa kalau uang itu tuh jauh lebih penting untuk mereka, untuk membelikan sesuatu yang lebih penting dibanding yang rusak gitu. Untuk para penjual tolong ya guys, untuk para penjual di Shopee nih, kalau misalkan yang nonton nih, para penjual tolong yang benar gitu ngiriminnya, supaya rezeki itu tambah ya. Doa dari customer, biasa kan customer kan selalu bilang semoga rezekinya nambah ya, untuk para seller yang jujur kayak gitu kan. Otomatis pembeli-pembeli lainnya kalau misalnya ngeliat rating kalian bagus semua, bahkan gak ada yang bintang 1, otomatis mereka berinisiatif untuk juga mesen di tempat kalian gitu kan. Apapun jualan kalian, apapun barang kalian, kalau hati kalian jujur, bener-bener jujur, kalian bisa kok ramein pembeli gitu. Yang penting mah jualan mah harus jujur gitu kan, supaya customer senang. Soalnya kan penjual juga dapat uang dari pembeli gitu. Kalau misalkan ada beberapa orang yang hidupnya tuh bergantung banget sama penjualannya gitu, hasil penjualnya itu hidupnya bergantung banget sama itu. Kalau misalkan kalian gak ada pembelinya, siapa yang mau beli dan kalian makan apa gitu kan. Jangan kayak gitu ya guys. Kita tuh sesama pembeli, sama penjual itu punya haknya masing-masing. Kalau memang kalian salah, ngaku aja salah dan kirimin
apa yang mau kalian sampein ke pembeli. Misalkan yaudah sini barangnya balikin nih, saya balikin duit kamu, kayak gitu. Jangan kalian malah nuduh si pembelinya itu penipu lah, si pembelinya itu ini itu, terus kalian menolak pengajuan dari si pembeli. Itu jangan kayak gitu ya guys. Kalau emang salah ya udah ngaku salah gitu. Nah, untuk yang sekalian tambahan, untuk yang sistem COD juga, untuk kalian yang kalau misalkan untuk kalian yang nerima barang salah pas COD itu jangan pernah kalian salahin kulirnya. Kenapa? Karena kulir itu cuma nganterin barang, dia tuh nggak ngegubris produk kalian, dia tuh nggak lihat-lihat produk kalian, dia tuh nggak sobek-sobekin produk kalian, bukan dia juga yang packing. Nah, jadi si kulir ini cuma nganterin barang kalian doang. Kalau misalkan kalian belum ngerti sistem COD, mendingan kalian cek dulu di Google sebelum kalian malu sendiri. Karena belakangan ini banyak banget yang COD itu malah marah-marah, bukannya malah marah-marah ke penjual, malah marah-marah ke kulirnya. Gue sih sebenarnya miris banget ya sama yang gitu-gitu ya, karena gue juga selain transfer, Shopee Pay dan juga lain-lain, gue juga pernah nyobain yang namanya sistem COD, dimana gue bayar langsung, tapi kan harus bayar dulu baru buka kan. Mungkin ini gak adil buat pembeli, harusnya kan buka dulu dong, kita lihat dulu barangnya bener atau enggak baru kita bayar gitu kan. Tapi emang prosesnya tuh kayak gitu, dari sononya, dari Shopee-nya juga ada kayak gitu kok. Nah, kalau memang kalian menerima barang yang salah atau barang yang rusak, kalian bisa nggak mengajukan dana di aplikasi Shopee-nya secara langsung gitu. Jadi nggak perlu kalian capek-capek ngomelin si kulirnya, karena kulirnya tuh nggak tahu kalian tuh dikirimin barang apa gitu kan. Kulirnya tuh nggak tahu itu pecah atau enggak, kan itu masih tersegel gitu kan. Jadi itu sama sekali bukan salah si kulirnya. Untuk para COD ya, kalau misalkan kalian nggak punya bank gitu, jangan kayak gitu ya guys. Tolong smart untuk online, karena gue ngerti banget pandemik kayak gini tuh emang semua tuh serba online gitu. Cuman kan kita masih tahu ya, di balik kemudahan itu pasti ada sesuatu yang menjanggal gitu. Pasti ada sesuatu yang bikin kita tuh aduh, ya ampun, kayak gitu kan. Pasti ada yang bikin hari-hari kita tuh jadi murung dan sial banget. Emang bener-bener sih ya, kalau kita belanja online itu susah. Kita tuh yang pertama susah ngembalin barangnya, kita juga susah banget buat balikin duitnya, susah banget itu harus. Tapi kalau di Shopee itu tenang aja, pokoknya kalau bukti kalian valid, bukti kalian meskipun gak ada video unboxing gak apa-apa guys, itu tetap bisa kok diterima sama Shopee, asal bener-bener kalian tuh jujur. Jangan malah kalian sebenarnya itu produknya bagus tapi kalian malah bilang ini jelek nih gini-gini. Jangan ya guys, jangan, gak boleh kayak gitu, itu gak bagus ya. Jadi itu aja yang mau gue sampein ke kalian. Kalian tuh jangan pernah takut kalau misalkan si penjual tuh ngomong Shopee tuh nggak bakal mau nerima kakak. Gue juga digituin guys, gue juga ada chatnya, cuman gue nggak foto. Ini cuma beberapa doang yang penting-penting aja gue foto dan gue taruh di sini. Sama si penjual ini juga bilang sama gue guys, kalau Shopee tuh nggak bakal nerima komplainan gue. Shopee tuh nggak bakal mau balikin duit gue guys, karena Shopee tuh juga pintar, gak bakal selicik kakak, kata si penjualnya. Padahal dia yang licik, bukan gue tuh udah balikin barangnya, tapi dia malah bilang kalau segelnya rusak lah, apa rusak, kabelnya bukan kabel dia. Itu kan dia bohong banget kan guys. Emang nih, gue baru kali ini ketemu penjual yang emang bener sinting parah ya. Pasti kalian yang sering banget belanja online setiap hari, pasti kalian juga bakal nemuin penjual yang kayak gini, ngeselin banget kan guys. Nah yang kayak gini nih harus dikasih pelajaran nih. Jangan kalian serahin uang gitu aja, jangan mau. Kalian tuh berhak beli barang yang lebih bagus lagi daripada barang dia, ya kan guys. Jangan pernah takut kalau misalnya dia bilang Shopee tuh gak bakal mau nerima komplain kakak, gak bakal. Jangan percaya guys, jangan pernah percaya sama apa kata si sellers ini nih. Jangan percaya sama si penjual ini, karena dia tuh cuma nakut-nakutin kalian. Kalian tetap harus videoin, kalian tetap harus kasih apa adanya. Barang yang dikasih oleh si penjual ini harus dikasih apa adanya, jangan kalian ketakutan. Ngomongin soal pembeli dan penjual, ngomong-ngomong gue juga jualan loh guys. Nah jadi kalian bisa cek aja di Instagram gue di bolau_kurniawan. Kalian bisa juga ceknya di Facebook gue di Bolau Kurniawan. Nah itu tuh sebenarnya nama kucing gue tuh yang ada di situ, dan gue pakai nama dia buat
usaha gue. Nah, puji Tuhan juga udah ada beberapa testimoni yang udah gue masukin ke story. Dan kalau misalkan kalian masih nggak percaya, bisa gue kirimin storynya secara chat ataupun DM. Nah, gue tuh jual barang pre-loved dan juga new. Kalian bisa banget buat order lewat Instagram dan juga Facebook. Bisa sistem COD, bisa juga sistem transfer paket, bisa banget guys. Dan kalian gak usah takut ditipu sama gue, nggak usah takut, karena barang yang akan gue kirim itu pastinya sesuai pesanan. Dan kalau misalkan minus, kita bisa ketemuan lagi dan kalian bisa dapetin dana kalian kembali dan bisa balikin barangnya ke gue kok guys, nggak apa-apa. Gue juga pernah ngalamin ditipu dan nggak mungkin gue nipu kalian karena sakit banget kan kalau misalkan ditipu. Gue juga pernah ngerasain itu kemarin dan nggak mungkin gue nipu kalian gitu. Bisa balikin dana kok, tenang aja, dan barang juga kita bisa ketemuan kok, tenang aja. Oke guys, videonya gue tutup sampai di sini. Makasih banget yang udah mau nonton video ini sampai habis. Semoga video ini sangat bermanfaat dan menginspirasi buat kalian semua, supaya kalian semua, para pembeli, para penjual dan juga COD, bisa sama-sama membangun bisnis online yang lebih baik lagi dan juga menyingkirkan para penipu-penipu online. Oke? Makasih ya yang udah mau nonton video ini. Jangan lupa untuk selalu klik tombol like dan subscribe channel ini selalu, karena like dan subscribe kalian sebuah dukungan untuk gue untuk selalu bikin tutorial terbaru lainnya. Dan apabila kalian ingin menjadi Pinky Girls, jangan lupa untuk follow Instagram gue @enjana_kurniawan dan subscribe channel Enjana Kurniawan. Untuk para Pinky Girls, wajib banget nih beli baju. Ayo beli di @bolaw_kurniawan. Oke? Bye bye guys, see you.